Perkenalkan, saya Victoria Mesel Citiprevia, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Modul Ajar Kurikulum Merdeka, Materi Transformasi Geometri Berbentuk GeoGebra untuk siswa SMA kelas 11. Penelitian ini saya lakukan bersama dengan dosen pembimbing saya, Ibu Erlina Prihatnani, SSI MPD. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana peran kurikulum dalam sistem pendidikan. Menurut Wahyuni, kurikulum menjadi alat dan dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, kurikulum menjadi parameter bagi guru dalam merancang pembelajaran. Dalam perkembangannya, kurikulum mengalami perubahan sebanyak 11 kali. Perubahan kurikulum bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan kurikulum sebelumnya dan juga perkembangan IPTEK. Pada tahun 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan keputusan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu Kurikulum Merdeka, di mana pada Kurikulum Merdeka terdapat beberapa perubahan prinsip. Salah satunya ialah RPP yang diubah menjadi modul ajar. Modul ajar merupakan rancangan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka dengan tujuan untuk mencapai capaian belajar siswa yang telah diatur oleh Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2022. Selain itu, guru juga diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar dengan memperhatikan materi esensial dan juga pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam menyusun modul ajar. Menurut Arjihan, kesulitan tersebut ialah pada saat menyesuaikan materi dan media yang digunakan pada saat pembelajaran. Selain itu, guru juga harus meluangkan waktu lebih untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu materi yang dirasa sulit untuk diajarkan kepada siswa ialah transformasi geometri. Menurut Hak dan lainnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep transformasi geometri berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya, transformasi geometri yang bersifat abstrak, tetapi dalam penyampaian materi kurang menampilkan visual. Selain itu, penyampaian materi masih secara konvensional, yang belum memanfaatkan IPTEK sehingga siswa kesulitan dalam menerima dan juga memahami materi yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, GeoGebra dengan berbagai fiturnya hadir sebagai solusi untuk membantu guru dalam memvisualisasikan materi transformasi geometri kepada siswa. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul ajar kurikulum merdeka materi transformasi geometri berbentuk GeoGebra untuk siswa SMA kelas 11 yang valid dan juga praktis. Dengan adanya modul ajar ini diharapkan 1. Menghasilkan modul ajar kurikulum merdeka yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru pada materi transformasi geometri. Kedua, membantu siswa dalam memahami konsep abstrak pada materi transformasi geometri dengan bantuan visualisasi dari GeoGebra. Ketiga, menciptakan proses pembelajaran dengan pemanfaatan IPTEK. Dilihat dari tujuan penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian Research and Development atau R&D dengan model penelitian Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation atau ADDIE. Metode pengumpulan data berupa angket untuk mengukur seberapa valid dan praktis modul ajar yang dikembangkan, dengan instrumen yang digunakan adalah instrumen uji kevalidan dan kepraktisan yang akan divalidasi oleh guru matematika. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada tahap analyze, dilakukan analisis kurikulum merdeka dan modul ajar terkait fase belajar, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Selain itu, dilakukan analisis terkait fitur-fitur yang ada pada GeoGebra sebagai bekal untuk mengembangkan media pembelajaran. Pada tahap kedua, yaitu desain, dilakukan desain terkait format penyusunan modul ajar dan juga konten yang akan ditampilkan pada GeoGebra. Pada tahap development atau pengembangan,
dilakukan penyusunan modul ajar dan lampiran pendukung seperti LKPD dan PPT. Selain itu, dilakukan penyusunan pada GeoGebra terkait konten yang akan ditampilkan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, tahap implementasi. Yang pertama, dilakukan uji kevalitan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan kurikulum merdeka, aspek kesesuaian dengan pedoman dan prinsip penyusunan modul ajar, aspek kesesuaian dengan materi, aspek kesesuaian dengan pengelompokan sasaran, dan yang terakhir, aspek kesesuaian bahasa. Dan didapat rata-rata persentase kevalitan sebesar 89,3% dan dinyatakan sangat valid. Kedua, dilakukan uji kepraktisan dengan mempertimbangkan aspek persiapan penggunaan dan juga aspek penggunaan, sehingga didapatkan rata-rata persentase kepraktisan sebesar 86,8% dan dinyatakan sangat praktis. Setelah melakukan uji kevalidan dan kepraktisan, dilakukan revisi berdasarkan saran dan masukan validator, yaitu yang pertama, pada modul ajar bagian assessment ditambahkan rubrik penilaian yang dimasukkan ke dalam lampiran. Masukan dan saran ini telah dilakukan revisi. Selanjutnya, tampilan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau modul P5 dibuat lebih menarik. Saran dan masukan ini telah dilakukan revisi. Ketiga, media pembelajaran pada GeoGebra dikelompokkan berdasarkan subbab materi dan pada setiap animasi ditambahkan judul. Saran dan masukan ini telah dilakukan revisi. Pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, terdapat kelemahan dari modul ajar yang dibuat, yaitu modul ajar tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa di tiap kelas yang berbeda. Dan dibutuhkan sarana-prasarana berupa laptop dan proyektor untuk menampilkan tampilan GeoGebra pada saat pembelajaran. Simpulan, penelitian ini telah menghasilkan modul ajar kurikulum merdeka materi transformasi geometri berbantu GeoGebra untuk siswa SMA kelas 11 yang valid dan praktis. Disarankan melakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan modul ajar kurikulum merdeka berbantu GeoGebra dengan materi ajar yang berbeda atau model pembelajaran yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.